apa kabarnya? Semoga anak-anak selalu sehat dan tetap semangat belajarnya. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar modernisasi sistem transportasi darat. Sebelumnya, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alat transportasi darat mengalami kemajuan yang pesat. Dahulu, alat transportasi darat hanya melayani pengangkutan jarak dekat. Namun sekarang, angkutan darat modern dapat melayani pengangkutan jarak dekat atau jarak jauh, seperti antar kota dan antar provinsi. Alat transportasi darat tradisional contohnya sepeda, becak, cikar, delman, gerobak. Alat transportasi darat tradisional telah mengalami perkembangan yang pesat. Dahulu, alat transportasi darat tradisional menggunakan tenaga penggerak manusia atau hewan. Kini, alat transportasi darat menggunakan tenaga penggerak mesin. Sekarang kita bandingkan antara alat transportasi darat tradisional dan alat transportasi darat modern. Nah, ini ada becak, sepeda, dan delman ya. Nah, ini digunakan untuk alat transportasi manusia ya, untuk mengangkut manusia. Nah, sekarang sudah berubah ya, jadi pakai mesin, ada sepeda motor, mobil, dan bis. Lalu ini yang digunakan untuk mengangkut barang. Jadi dulu untuk mengangkut barang itu menggunakan cikar atau pedati ya, yang biasanya ditarik oleh sapi ya, bisa juga kuda ya, seperti itu. Nah, kalau sekarang untuk mengangkut barang kita bisa menggunakan mobil pickup atau mobil box dan juga bisa menggunakan truk. Selain itu ada juga kereta api ya, yang dulu menggunakan bahan bakar batu bara atau kayu ya, juga mesin diesel. Nah, sekarang juga sudah mengalami kemajuan atau modernisasi, yaitu menggunakan listrik. Dan juga sekarang jadi tambah canggih, ada kereta api cepat atau malah kereta api super cepat ya. Jadi bisa sampai 300 km per jam. Jadi kecepatannya sangat luar biasa. Perusahaan negara yang melayani angkutan darat yaitu PT Damri atau Jawatan Angkutan Motor Indonesia untuk bis ya, dan PT KAI Kereta Api Indonesia Persero untuk kereta api. Nah, tadi setelah kita bahas tentang alat transportasi darat tradisional dan alat transportasi darat modern, kita bisa membandingkannya dengan tabel. Nah, tenaga penggeraknya, kalau dulu sebelum modernisasi itu menggunakan tenaga manusia atau tenaga hewan, bisa kuda, keledai, sapi, atau bahkan gajah. Setelah modernisasi, transportasi darat menggunakan tenaga penggerak mesin. Lalu fungsinya, transportasi darat sebelum modernisasi itu untuk alat angkut manusia dan barang. Dan setelah modernisasi masih sama ya fungsinya, untuk alat angkut manusia dan barang.
Nah, contohnya transportasi darat sebelum modernisasi ada beca, sepeda, cikar, delman, ya, kereta api uap seperti itu, dan masih banyak lagi tadi sudah kita bahas. Kalau yang setelah modernisasi ada sepeda motor, bis, truk, kemudian kereta api cepat. Modernisasi alat transportasi darat memberikan dampak terhadap kehidupan manusia dan lingkungan hidup. Dampak yang diberikan bisa berupa dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, sekarang kita akan cari tahu dampak modernisasi terhadap sistem transportasi darat, terhadap kehidupan manusia, dan terhadap lingkungan. Dampak positif terhadap kehidupan masyarakat adalah 1. Memudahkan mobilitas manusia dan barang. 2. Semakin murahnya biaya transportasi umum. 3. Mempersingkat waktu. 4. Mempermudah distribusi barang. 5. Membuka peluang usaha baru. 6. Interaksi manusia menjadi semakin intensif. Itu dampak positifnya. Nah, sekarang kita cari tahu dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat. 1. Polusi suara. 2. Angka kecelakaan meningkat. 3. Kemacetan. 4. Gaya hidup yang mewah. 5. Kriminalitas meningkat. Nah, itu dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Sekarang kita cari tahu dampak terhadap lingkungan. Dampak positifnya adalah lingkungan menjadi tertata rapi, akses dari satu daerah menuju daerah lain menjadi lebih mudah. Dan dampak negatifnya adalah polusi udara, krisis bahan bakar, berkurangnya area hijau, berkurangnya daerah resapan air, dan pemanasan global. Nah, anak-anak, yang pasti semua hal yang terjadi itu pasti punya dampak positif dan dampak negatif. Kita pasti merasakan bahwa modernisasi terhadap sistem transportasi darat itu bisa mempermudah kehidupan kita, ya. Dan melihat ada dampak positif dan dampak negatif, berarti kita harus bijak dalam menyikapi modernisasi ini. Demikian anak-anak, penjelasan Bunda mengenai modernisasi transportasi darat. Semoga bisa kalian pahami dan semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.